Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Giri Senaro. Nama lapangan saya Soang. Nah, saya di sini sebagai anggota KSR Perguruan Tinggi Universitas Perjuangan. Di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan luka bakar. Sebelum itu, definisi luka bakar adalah kerusakan lapisan kulit yang disebabkan oleh benda panas termasuk api, air panas, dan uap panas. Rusaknya kulit akibat luka bakar membuat penderita rentan mengalami infeksi karena kulit merupakan lapisan pertahanan awal tubuh untuk melawan infeksi. Oleh karena itu, penanganan perlu dilakukan secepatnya. Upaya penanganan luka bakar berbeda-beda, tergantung lokasi dan tingkat keparahan luka. Luka bakar yang ringan bisa ditangani secara mandiri di rumah. Namun pada luka yang dalam atau luas diperlukan penanganan khusus atau serius. Penggolongan luka bakar. Tingkat keparahan luka bakar berdasarkan kerusakan kulit yang terjadi. Luka bakar dibagi menjadi 3 derajat, yaitu luka bakar derajat 1. Luka bakar ini hanya menyebabkan kerusakan di lapisan luar kulit atau epidermis. Nah, yang di luar ini namanya lapisan kulit epidermis. Dan yang luka bakar derajat 2 itu luka bakar ini hingga menyebabkan kerusakan di lapisan kulit yang lebih dalam atau dermis atau yang ada di dalam kulit ini. Dan yang ketiga, luka bakar derajat 3, kerusakan hingga mencapai lapisan lemak serta merusak saraf dan pembuluh darah. Selain kedalaman kerusakan kulit, tingkat keparahan luka bakar juga bisa diukur dari luas area yang terbakar. Perhitungan persentase area permukaan kulit yang terbakar pada orang dewasa terdiri dari area kepala 9%, dada 9%, perut 9%, punggung atau bokong 18%, setiap lengan kiri kanan 9%, setiap tungkai 18%, dan daerah kelamin 1%. Sebagai contoh, jika luka bakar terjadi pada kedua tangkai, area kelamin, dada, dan perut, maka total luas area luka bakar tersebut adalah 55%. Nah, jika luas permukaan luka bakar melebihi 20%, tubuh akan mengalami kekurangan cairan sehingga dapat menimbulkan turunnya tekanan darah hingga syok. Lokasi luka bakar juga turut menentukan tingkat keparahannya. Contohnya, jika mengalami luka bakar di wajah, hidung, mulut, dada, atau leher, seseorang dapat mengalami gangguan pernapasan. Hal ini terjadi karena peradangan pada saluran pernapasan sehingga menghambat jalan napas. Penyebab luka bakar. Pertolongan pertama untuk mengatasi luka bakar adalah memadamkan api ataupun mengangkat benda yang masih membara dari penderita. Yang dilanjutkan sebagai pelepasan baju atau kain yang menempel pada kulit yang terbakar. Penderita selanjutnya dapat mendinginkan luka bakar dengan air mengalir dan jangan pernah menggunakan air es karena bisa pecahnya pembuluh darah. Dan jangan pernah ketika luka bakar menggunakan odol karena itu bisa menyebabkan melepuh atau adanya gelembung-gelembung air dan yang dapat memicu tambahnya parah luka. Dan juga mengonsumsi paracetamol untuk meredakan sakit. Jika luka bakarnya parah, penderita disarankan untuk mendapat pengobatan lanjutan di rumah sakit. Nah, kan di setiap luka itu pasti ada bekasnya atau juga komplikasi. Nah, komplikasi pada luka bakar. Luka bakar dapat menimbulkan berbagai komplikasi jika tidak diobati dengan benar. Di bawah ini adalah beberapa komplikasi akibat luka bakar atau bekas luka bakar jika tidak diobati dengan benar. Nah, yang pertama adalah bekas luka. Tentu saja jika luka bakar itu pasti si kulitnya itu akan seperti menempel seperti buah pare.
Terus yang kedua hipotermia. Nah, yang ketiga adalah gangguan bergerak. Terus yang keempat, infeksi jika tidak ditangani dengan benar atau ya tidak buru-buru diobati. Dan yang kelima itu gangguan pernapasan jika luka itu ada di area wajah. Dan keenam, kehilangan banyak cairan tubuh. Pencegahan luka bakar. Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya luka bakar. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah luka bakar adalah tidak lupa memastikan api atau sumber api supaya api itu tidak membesar. Dan menggunakan pelindung tangan saat memasak supaya tidak terkena cipratan air panas atau minyak panas. Selain itu, untuk menghindarkan anak-anak dari luka bakar, jauhkan anak dari segala sumber api seperti korek api. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau prakteknya luka bakar, tetapi luka bakar ringan. Jika luka bakarnya yang serius, lebih baik dibawa atau dilarikan ke rumah sakit. Nah, jadi di sini saya mempresentasikannya luka bakar pada lengan, pada pergelangan tangan. Nah, kan luka bakar ringan itu cukup dengan menggunakan air keran. Nah, jika luka bakarnya cukup ringan, cukup aliri si luka bakar tersebut selama 20 menit dan jangan pernah menggunakan air es, apalagi menggunakan air panas, karena itu dapat memecah pembuluh darah. Nah, terus diiris selama 20 menit sehingga rasa panas itu hilang. Nah, jika sudah dialiri terus si luka bakar tetapi dengan yang cukup ringan, luka bakar tersebut bisa meminum paracetamol supaya hilang rasa sakit si luka bakar tersebut. Nah, jadi ketika sudah diobati, jangan pernah menggunakan seperti odol, karena odol itu efek sampingnya ya, bisa melepuh kulit itu ya, dan bisa mengakibatkan lebih fatal lagi. Dan jangan lupa meminum obat paracetamol supaya nyeri itu hilang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.